Shalom, apa kabar? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Baik, saya mengucap syukur tentunya kepada Tuhan karena boleh tiba di tempat ini dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah mengizinkan saya berbagi kabar baik buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, saya kira saya juga mau beritahu bahwa saya tidak datang sendiri. Saya datang dengan ada istri saya. Boleh bangkit berdiri. Ada anak saya perempuan, cuma dia sendiri perempuan dari keempat anak saya. Mana dia? Praise, ya di depan. Coba bangkit berdiri dulu. Berdiri dong. Dia biasa begitu, dia malu-malu. Tapi kalau main tamborin nggak malu dia. Nah itu, saya juga dengan adik-adik saya. Nah ini Bang Jo. Haleluya. Saya kira itu saja. Saya perlu memperkenalkan diri. Sebab biasanya saya kalau perkenalkan diri, tanggal lahir juga saya ikut sertakan. Saya Vidi Kairupan, Manado aslinya, tepatnya Sulawesi Utara. Jadi saya ketemu istri orang Sumatera Utara. Dan Sulawesi Utara, Sumatera Utara ini ketemunya di Jakarta Utara. Haleluya, itu saja perkenalannya. Nah sebelum saya panjang lebar dengan firman Tuhan, berbagi kabar baik, kita dengarkan dulu satu pujian dari Bang Jo. Dia Haleluya, shalom. Saya mau dengar suaranya sekali lagi, shalom. Haleluya. Izinkan saya menaikkan pujian buat Tuhan. Dan biar pujian ini memberkati kita semua umat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita angkat sekali lagi pujian ini bersama-sama umat Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, oh, firman-Mu di dalamku tenang
menenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Biar hanya Tuhan Yesus sendiri yang selalu menopang saya dan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, puji Tuhan. Pujian yang luar biasa. Tuhan akan beri kita kekuatan. Baik, kita langsung firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Lukas, maksud saya Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang pertama, kita baca sampai ayat yang ke-10 saja. Saudara sudah menemukan? Baik. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di mana? Di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab apa? Dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangga serta berkata apa? Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ketemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga apa? Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Nah, pasal ini ada 3 perumpamaan, namun Bapak Ibu sempat nanti di rumah boleh baca perumpamaan yang ketiga tentang anak yang hilang. Nah, dalam bacaan kita menulis begini bahwa pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan Yesus berbicara. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus mengajar. Yesus adalah guru yang baik.
bukan saja guru yang baik, tapi Yesus juga merupakan guru yang benar. Nah, ketika Yesus mengajar, Alkitab memberitahu orang duduk mendengarkan dia. Berjam-jam orang duduk mendengarkan dia. Yesus berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi dalam mengajar. Kenapa saya bilang Yesus bukan saja guru yang baik? Karena ada begitu banyak guru yang baik, tetapi mereka bukanlah guru yang benar. Kenapa saya bilang demikian? Karena Yesus bukan saja dia guru yang baik, tapi dia guru yang benar. Yang saya maksudkan begini, guru yang baik itu dia tahu mengajar, dia pintar mengajar, dia tahu segala sesuatu dia bisa ajarkan dengan baik. Tetapi yang benar adalah orang yang tahu mengajarnya, tahu memberitahukannya, tetapi juga tahu melakukan apa yang diajarkan. Atau guru yang benar itu adalah dia bukan saja pintar atau baik dalam mengajar, tetapi dia juga menghidupi apa yang diajarkan. Sampai di sini ngerti ya? Nah, kenapa saya sebut Yesus guru yang baik dan dia guru yang benar? Ahli Taurat dan orang Farisi dia pintar mengajar, tetapi dia tidak mampu melakukan apa yang diajarkan. Itu sebabnya Yesus bilang begini, ikuti ahli Taurat dan orang Farisi ketika dia mengajarmu. Ikuti pengajarannya, tapi jangan ikut perilakunya. Karena orang Farisi itu dia mengajarkannya, membebani orang dengan aturan, dengan hukum, dengan semua peraturannya yang berderet itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia baik dalam mengajar, tapi dia tidak melakukannya. Nah, Yesus dia baik dalam mengajar, tapi dia juga benar karena dia menghidupi dan melakukan apa yang diajarkan. Apa yang Yesus ajarkan? Yesus bilang begini, kalau orang buat jahat, jangan balas dengan kejahatan. Kalau orang kutuki engkau, jangan balas dengan kutuk, tapi apa? Berdoa buat mereka. Kalau ada orang ajak kita jalan 1 mil, jangan cuma 1 mil jalan dengan dia, berjalan dengan dia 10 mil. Kalau ada orang musuhmu lapar, ketok pintu minta makan, kasih musuhmu makan. Kalau ada orang dia tidak punya baju, datang minta baju, jangan cuma baju dikasih, jubah pun kasih. Dan itu yang Yesus ajarkan, bukan saja dia ajar, tapi dia juga lakukan. Alkitab tulis dia bukan saja mengajar kita bagaimana bisa sampai di dalam kerajaan sorga, tapi dia kasih tahu jalannya. Bahkan dia memberi diri, memberi hidupnya, memberitahukan kepada kita bagaimana cara sampai ke sorga. Jadi Yesus merupakan guru yang benar, merupakan guru yang baik, dan dia tahu bagaimana cara mengajar dan memberitahu hal-hal tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Dia pakai semua metode untuk mengajar supaya manusia mengerti, manusia tahu tujuan hidupnya. Dan Yesus punya banyak cara, punya banyak ide. Salah satu yang dia pakai untuk mengajar, dalam bacaan kita dia pakai mengajar dengan menyampaikan sebuah perumpamaan. Alkitab bilang orang berdosa, pemungut cukai, mereka datang mendengarkan dia. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengeluh. Kenapa? Kalau dia Mesias, kalau dia Tuhan, harusnya dia tahu dengan siapa dia berkumpul. Kenapa dia kumpul dengan orang-orang berdosa, duduk makan dengan orang-orang berdosa? Ahli Taurat, orang Farisi, mereka kenal tentang hukum-hukum, mereka tahu tentang Alkitab, mereka tahu hafal perjanjian lama. Tetapi ketika Tuhan datang, hampiri orang berdosa, duduk makan dengan mereka. Ahli Taurat orang Farisi ini komplain. Mereka lupa bahwa salah satu sebutan panggilan dari Tuhan Yesus apa? Dia sahabat orang berdosa. Dia bukan saja Allah yang hebat, dia bukan saja Allah yang maha kuasa, dia bukan saja Allah yang menyediakan, dia bukan saja Allah yang mencukupi, dia bukan saja Allah yang menyembuhkan, dia bukan saja Allah yang menyelamatkan, tapi dia sahabat orang berdosa. Yesus sahabat orang berdosa dan dia duduk makan dengan orang berdosa. Yesus benci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa.
Kalau Yesus tidak duduk dengan orang berdosa, maka kita juga harusnya tidak layak ada di tempat ini. Sebab harusnya di tempat ini adalah orang suci, orang kudus. Amin. Tapi Yesus, dia benci dosa dan dia mengasihi dosa. Amin. Nah, kita bilang begini dalam perumpamaan. Ada seorang memiliki 100 ekor domba. Tapi kalau dia kehilangan satu, Alkitab bilang dia akan tinggalkan yang 99. Dia cari yang 1 ekor ini. Kalau kita masih memikirkan apa? Mayoritas dan minoritas, gitu kan? Kalau cuma 1 hilang masih ada 99, aman lah. Apalagi harus naik gunung, turun lembah, lewati sungai, masuk hutan belantara, ketemu dengan binatang buas, ketemu dengan orang-orang jahat, hanya untuk cari yang 1 ekor. Udahlah, masa bodoh amat. Masih ada 99, yang 1 ditinggalkan. Yesus enggak begitu. Kerajaan Allah tidak begitu. Yesus dia bilang, hilang 1. Pemilik domba ini, dia tinggalkan yang 99. Dia naik gunung, dia turun lembah, dia lewat sungai, dia masuk hutan, dia lewati binatang-binatang buas. Hanya untuk apa? Mencari yang terhilang ini. Dan ketika dia menemukan, Alkitab bilang begini, ya bandel sih lu. Makanya jangan songong, jangan sok tahu. Jalan sendiri, udah tahu bahaya. Pergi, tuh kan, lihat tuh sekarang. Udah belepotan, udah gak ada bentuknya. Udah kurus, kelaparan, kakinya sakit. Lagian sih pergi jauh-jauh, ditendang. Gak begitu kan? Alkitab bilang ketika dia jumpa dengan domba yang hilang ini. Saya percaya dia elus. Dia periksa semua kaki kukunya. Dia lihat matanya, lihat kupingnya. Dia periksa keberadaan domba ini. Ketika dia pegang perutnya, tidak seperti biasanya. Domba ini kelaparan. Jadi untuk bawa pulang ke kandangnya, bawa pulang ke rumahnya. Domba ini pasti bisa innalillahi di tengah jalan. Jadi dia gendong domba itu, Alkitab bilang. Dia taruh di atas pundak domba itu. Dan saya percaya waktu dia nemukan itu, dia taruh di atas pundak. Dia tidak hanya jalan dengan kepala tertunduk karena kecapean. Saya percaya waktu ditemukan dia temukan domba ini, dia pasti lari, dia loncat, dia sukacita. Karena apa? Yang hilang sudah dia temukan. Amin. Dan lebih lanjut dalam bacaan Alkitab bilang begini, sesampainya dia di rumah, dia buat pesta besar. Sukacitanya luar biasa. Dia undang tetangga, dia undang sahabat-sahabatnya, dia undang kenalan-kenalannya. Dia bilang, "Hei, datang ke rumahku. Dombaku yang tadinya hilang, sekarang sudah aku temukan." Buat sukacita. Di sorga juga demikian. Alkitab bilang di sorga itu akan ada sukacita yang besar jika 1 orang bertobat. Amin. Jadi di sorga itu kalau saudara menang tender dalam sebuah bisnis, saudara lulus dalam sebuah perguruan tinggi, dan saudara menggenggam sebuah ijazah dan menjadi sebuah kebanggaan, saudara berhasil dan menjadi orang terkenal di kota ini. Sorga itu biasa saja. Alkitab bilang akan ada sukacita besar di sorga. Artinya sorga itu gempar, sorga itu sukacita, sorga itu wah sorak-sorai. Kenapa? Karena orang yang berdosa itu kembali ke jalan yang benar, ditemukan oleh Tuhan. Yesaya bilang 53 ayat 6, 56 ayat 3, dia bilang apa? Kita sekalian sesat seperti domba, mengambil jalan sendiri. Kita ini orang-orang yang tersesat. Tapi kalau saudara ada di rumah sini, dalam ibadah kita sore hari ini, itu karena Tuhan menemukan saudara. Tuhan mencari saudara, menemukan saudara, dan menyelamatkan saudara. Amin. Karena kekristenan bukan manusia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang melangkah cari manusia. Amin. Sampai di sini saudara mengerti yang saya sampaikan tentang perumpamaan yang pertama. Nah, kita tidak akan fokus di sana. Saya akan bawa saudara untuk periksa perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang ini. Alkitab bilang begini dalam bacaan ayatnya yang ke-8. Kita akan fokus di sini. Saya akan lebih lama di sini. Saya akan berbagikan hal-hal yang indah buat kita di tempat ini karena katanya bulan ini bulan misi ya. Nah, jadi saya akan berbagi hal yang ringan saja. Dan saya berdoa Roh Kudus bantu kita untuk menangkap apa maksud Tuhan ketika firman Tuhan ini disampaikan. Saudara setuju? Saudara boleh lihat kiri kanan. Karena pakai masker, saudara angkat alis aja. Nah,
lihat kiri kanan, angkat alisnya aja. Nah, gitu. Kalau senyum kan nggak kelihatan kan? Jadi angkat alis. Boleh lihat kiri kanan dulu. Lihat kiri kanan. Kalau yang di pinggir tembok jangan lihat tembok, lalu geleng-geleng kepala begini. Gitu ya. Haleluya. Nah, Alkitab bilang begini ayat yang ke-8. 3 ayat ini kita akan bahas secara cepat. Alkitab bilang begini. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak mencari, tidak menyalakan pelita, menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat 8 bilang begini, seorang perempuan mempunyai dirham, 10 dirham. Uang dirham ini ada uang koin emas atau koin perak yang pada masa itu sangat bernilai, sangat berharga. Jadi orang untuk transaksi, untuk jual beli, untuk apa semua itu dia pakai koin itu. Nah orang punya itu, wah senang banget. Nah, Alkitab bilang perempuan ini mempunyai 10 dirham. Dan kemudian yang satunya hilang. Karena dia tahu dirham ini berharga, dirham ini spesial, dirham ini istimewa. Jadi dia pasti tidak mau kehilangan satu. Dan Alkitab bilang perempuan yang memiliki 10 dirham ini dia kehilangan satu dari 10 koin yang dia punya. Dan Alkitab bilang begini waktu dia kehilangan koin ini. Alkitab bilang begini, perempuan ini buat sebuah tindakan yang luar biasa. Sebuah pekerjaan yang mungkin saudara lihat sekarang mudah, tapi saya kira pada masa itu dia agak sulit. Alkitab bilang begini, perempuan itu menyalakan pelita. Menyalakan pelita. Menyalakan pelita pada masa itu tidak seperti sekarang. Sekarang ada lampu yang dia nyala, betul ya? Ada lampu. Pelita atau lampu gitu kan. Nah pada zaman itu pelita itu agak sulit. Nah saya pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Hidup dengan pelita, dengan lampu apa tuh namanya itu? Yang suka kita tempel di dinding. Nah kalau saya lihat di sini rata-rata pasti pernah hidup pada masa itu. Lampu yang ada corongnya itu kan. Pakai minyak tanah kita nyalain itu ya. Nah kalau yang mulai senyum-senyum berarti paham itu. Kalau ada anak muda yang zaman now dia pikir kayak mana itu ya. Yang saya tahu stek lampu nyala. Nah pada masa itu sulit untuk nyalakan pelita. Nah saya pernah alami hal itu. Jadi di kampung saya itu kalau saya belajar malam, lilin itu pada masa itu mahal. Jadi kita pakai lampu apa ya namanya itu? Lampu apa itu kalau kita bilang ya? Kalau di kampung saya bilang lampu botol. Jadi botol yang tulisan Miguel, ada yang warna hitam, warna coklat, ditaruhin minyak tanah, dipakein sumbu, baru sumbunya digulung pakai plat, itu baru dinyalain itu kan. Nah jadi itu pun harus ada teknik setelah menyalakan, membawanya itu harus ada teknik, betul nggak? Jadi bukan setelah kita nyalain, lalu kita bawa begini, biasa kan begitu kan, kalau sekarang kan senter di depan. Nah jangan kita nyalain begini, bawa botolnya, lalu kita jalan sampai ke kamar. Setelah kita geser lampu botolnya, kaca cermin di depan, muka kita berubah jadi hitam. Berarti pengalaman kita sama, yang jawab itu pengalaman sama. Kalau sekarang kan bawa lampu kan mesti di depan begini, aman. Nah kalau zaman itu jangan. Nah saya mengalami hal itu. Jadi Alkitab bilang perempuan ini untuk mencari koin yang hilang, dia nyalakan pelita. Dia nyalakan lampu. Sebuah usaha yang dia buat untuk dia temukan itu. Pada masa itu enggak seperti sekarang gampang, sesuatu yang cari, sesuatu yang hilang kita nyalakan lampu. Tinggal pencet aja lampu terang semua, dia nyala. Kita tinggal gampang nyari. Alkitab bilang dia bukan saja nyalakan pelitanya, tetapi Alkitab tulis dia sapu seluruh ruangan. Untuk apa? Hanya untuk supaya dia menemukan koinnya yang hilang, dirhamnya yang hilang. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Dia sapu. Dan saya tahu caranya dia nyapu enggak seperti caranya zaman sekarang. Sekarang pakai vacuum cleaner gitu kan.
Sekarang orang nyapu yang di depan aja yang kelihatan kotor, itu yang disapu. Kalau zaman saya, mami saya, kalau saya sapu cuma yang kelihatan ini, nggak akan kelar-kelar saya sapu. Dia akan suruh ulang lagi, dan dia kasih tahu caranya. Dia bilang kalau mau nyapu geser yang ini digeser, sapu. Ini digeser, keyboard digeser, itu drum digeser, baru disapu semua. Dari depan sampai belakang, semua kursi di pinggirin disapu. Itu kalau mami saya ajar saya menyapu. Saya nggak tahu emak-emak sekarang zaman now ngajar sapu nggak, nyapu nggak anak-anaknya. Gitu kan? Jadi dia nyapu itu dia bongkar ini semua, kursi dia pinggirkan, baru dia sapu supaya bersih ruangannya. Dan itu yang dia buat. Tidak sampai di situ, perempuan ini bukan saja menyalakan pelita, dia bukan saja sapu ruangan, Alkitab bilang dia cari dengan cermat. Alkitab tulis ayat yang ke-8. Dia tidak menyalakan pelita, dia menyalakan pelita, dia menyapu rumah, kemudian dia mencarinya dengan apa? Dengan cermat. Kata cermat ini berarti dia cari dengan teliti. Dia cari dengan sungguh-sungguh. Dia buat tindakan yang besar supaya apa? Dia menemukan koin dirham yang berharga itu. Jadi dia tidak asal-asal cari. Lalu kemudian ketika nggak temukan dia bilang, sudahlah masih ada 9. Yang satu itu saya tinggalkan. Enggak. Alkitab bilang dia nyalakan pelita. Dia sapu seluruh ruangan. Dan dia mencarinya dengan cermat. Dia mencarinya dengan teliti. Dia cari dengan sungguh-sungguh sampai menemukannya. Dan ketika dia temukan, Alkitab bilang begini. Dia undang tetangga, dia undang sahabat, dia undang kenalannya. Dia panggil orang-orang yang bergereja, beribadah di duta kerajaan di Jatibarang. Mari datang ke rumah saya, kita buat pesta. Sebab dirhamku yang hilang sudah aku temukan. Nah ini tindakan yang dia buat. Ini perbuatan nyata yang dia lakukan. Kesungguhan untuk dia menemukan dirham. Nah Yesus, dia temukan kita. Dia dapat kita. Bukan dengan cara yang mudah dan gampang. Untuk dia temukan kita. Untuk dia temukan saya. Bukan sesuatu yang gampang. Dengar, saya sekolah dulu. Saya buka di peta, kampung tempat saya tinggal itu tidak tertulis di peta. Tapi sekarang saya baru mengerti. Saya ingat panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan temukan saya, itu saya kurang lebih masih kelas 2 SMP. Jadi dalam sebuah ibadah di gereja, saya mengalami Tuhan. Sementara ibadah seperti ini, di tempat di tengah-tengah kita duduk. Karena kalau ke depan saya malu. Ke belakang enggak boleh. Anak-anak muda yang lebih besar naik ke depan aja ke depan. Jadi saya duduk di tengah-tengah di gereja tempat ibadah. Saya saat itu enggak mengerti karena memang tidak ada yang memberitahu kepada saya bahwa itu Tuhan sedang beracara dengan hidup saya. Jadi sementara ibadah ini tiba-tiba saya dengar khotbah, saya nangis, saya alami Tuhan. Tapi tidak ada orang yang menghampiri saya dan memberitahu, itu Tuhan dek. Berarti Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Berarti Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Tidak ada yang samperin saya. Jadi saya nangis. Teman-teman di sekitar bilang, kenapa lu nangis? Kenapa kamu nangis? Kamu cengeng, cubit gak ada. Duitmu hilang. Saya gak dengar apa yang mereka katakan, tapi saya nangis. Sampai khotbah selesai saya nangis. Pulang, keluar dari tempat duduk, saya jalan itu ringan banget berat badan saya. Saya dulu memang kecil, tidak terlalu besar saat SMP. Tapi saya jalan kok enteng banget saya jalannya. Itu pun waktu saya bicara dengan orang-orang, saya bilang setelah saya dengar khotbah tadi, saya keluar rasanya enteng banget saya jalan. Tidak ada yang memberitahu, oh itu Tuhan dek. Atau ada hamba Tuhan lihat saya nangis, mereka gak samperin saya. Nah, di kampung saya itu tidak ditulis di dalam peta.
Setelah itu beberapa kali saya alami hal seperti itu. Tetapi saya tidak memberi respon karena saya tidak mengerti bahwa Tuhan telah menemukan saya. Setelah sampai berangkat ke Jakarta, ini yang terjadi. Tuhan ciptakan rasa lapar dan haus dalam hidup saya. Jadi bayangkan, untuk beribadah, saya seperti ada kekuatan yang baru untuk melangkah, hadir dalam ibadah-ibadah yang saya awalnya tidak mengerti. Sampai akhirnya satu kali saya ibadah di sebuah gereja yang besar. Saya belum masuk dalam gereja, saya baru menginjak di teras gereja. Saya rasa ada sesuatu yang besar yang datang dan memberikan kepada saya sukacita yang besar. Sehingga saya nggak tahan sukacita itu, dan sukacita itu kemudian membuat saya menangis keluar air mata. Saya masuk ke ruangan, saya duduk, tiba-tiba duduk paling belakang. Saya duduk dengan beberapa saudara-saudara saya, di situ saya duduk. Waktu saya duduk, pendeta itu bicara. Waktu dia bicara, itu arahnya sepertinya berita itu cuma buat saya aja. Saya nangis sampai semuanya keluar. Ada air mata keluar. Yang di sini itu keluar, yang di sini keluar. Udah saya nangis. Akhirnya saya mulai ikut kegiatan gereja. Nah, di situ saya tahu, oh berarti saya dengar firman. Lalu saya mengerti, berarti Tuhan menemukan saya. Saya memberitahu buat saudara, di kampung saya itu, nama kampung tidak dicatat di peta. Tapi Tuhan cari saya di sana. Saya tidak memberi respon terhadap perjumpaan dengan Tuhan pada SMP pada waktu itu. Tapi Tuhan tidak berhenti. Dia kejar saya sampai di ibu kota. Orang tua saya, mereka pedagang. Melayani juga tapi mereka dagang. Mami saya dia buka restoran. Papi saya dia buka toko sembako besar di sana. Nah, orang seperti ini mereka berpikir setelah saya berangkat ke Jakarta, dia bilang begini, kamu sekolah yang benar. Masuk aja di Akademi Bank. Sekolah di situ. Jadi awal saya sampai Jakarta, saya sedikit cerita. Sekolah Akademi Bank. Kalau mungkin saya bertekun sekolah di Akademi Bank, mungkin sekarang saya jadi gubernur BI. Tetapi hal yang lain, Tuhan tidak berhenti di situ. Kuliah saya di Akademi Bank. Mulai kuliah. Tapi pengejaran Tuhan untuk tangkap saya tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya sebuah peristiwa yang tidak saya duga. Itulah awal Tuhan panggil saya. Akhirnya saya berhenti dari kuliah. Saya telepon ayah saya. Saya bilang, saya tidak kuliah di bank lagi. Waduh, saudara tahu kan sebagai orang tua. Dia sudah cerita kepada teman-temannya. Dia sudah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Anak saya si Vidi, dia Akademi Bank. Dia masuk dengan dengan the best dia masuk. Dia mahasiswa terbaik. Wah, dia udah cerita. Setelah saya kasih kabar, saya keluar Akademi Bank. Waduh, dia bilang, itu sama aja. Kamu bikin nama papi jatuh di sini. Terus kamu mau kuliah apa? Kamu mau kerja apa? Mau sekolah apa? Saya bilang lagi, pendeta. Pas dia dengar pendeta, papi saya ini dia aktif di gereja. Tapi kalau ada orang gereja datang ke rumah, wah mukanya panjang. Dia gak suka ada orang gereja datang ke rumah. Kalau ada pendeta datang main ke rumah, dia gak suka. Dia pergi, dia keluar. Jadi pas saya bilang saya mau jadi pendeta, waduh. Dia bilang kalau ada pendeta datang aja, saya pergi, saya gak suka. Padahal dia aktif gereja. Nah, saya jadi pendeta. Aduh, dia kesel, dia kecewa. Adik saya juga begitu, jadi kita dua bersaudara saja. Adik saya juga pilih begitu. Dia mau sekolah, kuliah di luar negeri untuk penerangan ini. Udah diatur semua, sampai di Jakarta dia ketemu saya. Saya bilang, "Anu mau sekolah apa?" Ini. Nggak usah. Terus apa? Kita layani Tuhan aja. Akhirnya dia pilih melayani Tuhan. Jadi kita dua-dua adik kakak melayani Tuhan.
Kita kabarin ke papi sana. Tambah dia bingung. Dia mau marah kan jauh. Jadi dia mau marah waktu itu kan pakai surat. Kita belum pakai telepon. Masih pakai surat. Jadi enggak bisa dia marah. Jadi saya bilang sama adik saya, kita berdoa aja. Supaya kita satu keluarga melayani Tuhan. Pertama kita ragu apa iya. Tapi akhirnya hari ini dia jadi pendeta, papi saya jadi pendeta, dia wakil gembala di salah satu sinode yang ada di kampung saya. Nah, Tuhan tangkap dengan bikin rupa. Padahal, mau saya bilang, di kampung saya itu tidak ditulis di peta. Tapi Tuhan tidak cukup cari sana. Kalau dia kejar kita tidak bisa kemana-mana. Tuhan pasti menemukan kita. Amin. Amin. Tuhan cari, Tuhan cari, Tuhan cari, Tuhan kejar. Nah, saya tidak punya cara untuk menggambarkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan dengan cermat, dengan sungguh-sungguh mencari kita. Kalau saya kesaksian tentang saya tadi, maka di Alkitab memberitahukan kepada kita seperti ini Tuhan cari kita. Alkitab bilang begini dalam Lukas 14 ayat yang ke-15, 16, 17, 18. Dia bilang begini, ada seorang yang buat pesta. Ketika semua sudah siap, makanan sudah siap digelar, dia panggil hamba-hambanya. Dia panggil hamba-hambanya dan dia bilang begini, datangi ke semua undangan yang sudah kita kasih undangan. Kasih tahu pesta sudah siap untuk dimulai. Tetapi hamba-hamba ini setelah mereka pergi, datang kepada para undangan yang diundang oleh yang membuat pesta ini. Mereka sampai di rumah yang pertama, orang yang ada di rumah bilang begini, saya pengen hadir di pesta itu. Tetapi saya masih pengantin baru. Saya tidak bisa hadir, kirim salam saja sama Tuhan yang buat pesta. Kami tidak bisa hadir. Mohon maaf karena kami harus bulan madu. Datang lagi ke pintu yang lain, ke rumah yang lain. Kami baru memiliki lembu. Jadi lembu sapi ini kami harus coba bagaimana supaya dia bisa bekerja dengan baik. Kami harus tes dia. Jadi mohon maaf kami tidak bisa datang. Datang lagi kepada yang lain. Kami baru punya kebun. Kami baru mulai usaha. Jadi usaha itu tidak bisa kami tinggalkan. Mohon maaf kami tidak bisa hadir di pesta yang Tuhan sudah buat. Jadi hamba-hamba ini kemudian kembali. Mereka pulang ke tempat di mana pesta itu akan dibuat. Sesampainya mereka di rumah di mana pesta itu akan dibuat. Mereka bilang kepada Tuhan yang buat pesta. Bos, perintah bos sudah kami kerjakan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak ada yang datang. Mereka sampaikan banyak alasan. Lalu yang punya pesta ini bilang begini. Jadi satu pun tidak ada yang datang. Tidak ada bos. Ya sudah kalau begitu. Sekarang kamu pergi ke persimpangan jalan. Datang ke ganggang. Datang ke desa-desa. Datang ke kota-kota. Datang ke semua jalan di mana ada orang di situ. Dan ajak mereka datang ke pesta saya. Mereka yang miskin, mereka yang timpang, mereka yang buta, mereka yang kusta. Semua yang ada di pinggir jalan itu, bawa semua ke rumahku. Bawa semua ke pestaku. Karena jangan sampai ada kursi atau meja yang kosong. Tempatku harus penuh. Oke bos, hamba-hambanya keluar ke jalan. Mereka datang ke jalan, mereka datang ke lampu merah. Perapatan-perapatan yang ada pos ronda. Mereka masuk ke jalan-jalan. Mereka masuk ke gang-gang. Mereka datang ke desa-desa terpencil. Mereka masuk ke tempat-tempat yang orang bahkan tidak pernah lewat. Tapi ada orang di sana, mereka datang. Untuk apa? Ajak orang-orang yang ada di situ. Akhirnya semua orang miskin, orang buta, orang timpang, orang kusta, orang-orang jahat dibawa semua ke pesta. Waktu itu orang-orang itu sampai di pesta. Mereka berikan laporan kepada Tuhan yang buat pesta. Bos, apa yang bos perintahkan sudah kami lakukan. Betul? Betul bos. Semua orang miskin, orang timpang, orang sakit, orang-orang yang ada di jalan, di gang-gang, di desa-desa, bahkan di tempat-tempat yang orang tidak mau datang karena kejahatan ada di sana. Sudah kami bawa semua. Oh bosnya senang. Tuhan yang buat pesta ini senang. Akhirnya apa? Dia datang ke ruangan di mana pesta itu akan digelar.
dia kaget setengah mati. Karena semua orang sudah masuk, semua sudah datang, tapi masih ada kursi yang kosong. Dia panggil hamba-hambanya. Semua orang sudah kamu panggil sudah, tapi coba lihat, kursi masih kosong. Masih banyak tempat di rumahku. Jadi sekarang kamu keluar ke jalan-jalan lagi, kembali ke persimpangan-persimpangan. Paksa mereka datang ke pestaku karena rumahku harus penuh. Waduh. Alkitab bilang begini, Yohanes 14 dia bilang, aku akan kembali kepada Bapa. Dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Sorga itu luas. Sorga itu banyak tempat. Sorga itu masih banyak kapling kosong. Jadi kita tidak akan kehilangan tempat di sana. Kita tidak akan ngontrak di sana. Kita tidak akan cari kos-kosan di sana. Karena tempat itu akan menjadi milik kita. Dan Tuhan mau tempat itu harus penuh. Dan Alkitab bilang kalau dia harus pakai kalimat paksa itu mengerikan. Tuhan tidak suka maksa-maksa. Tuhan selalu memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Kalau engkau cari aku, kata Tuhan, engkau akan hidup. Kalau engkau cari aku, usahamu akan berhasil. Kalau engkau cari aku dalam masalah dan kesesakan, engkau akan ada pertolongan. Kalau engkau cari aku. Gitu kan. Tempatku harus penuh. Jadi Tuhan rumah itu bilang paksa mereka untuk masuk. Kalau sudah ada kalimat paksa itu enggak enak banget. Ya kan? Makannya terpaksa. Aduh enggak enak. Mau pergi jalan tapi terpaksa. Dipaksa enggak enak. Dan Tuhan enggak pernah memaksa kita. Dia selalu kasih pilihan. Tapi kalau dia pakai kalimat paksa semua orang untuk datang ke pestaku. Jangan sampai ada kursi atau tempat yang kosong. Rumahku harus penuh. Tuhan tidak suka paksa-paksa. Kalau sampai dia paksa, ada orang bilang begini. Dia sakit, itu karena teguran dari Tuhan. Saya tidak tahu betul atau tidak kalimat itu. Dia mengalami kemerosotan dalam usaha dan bisnisnya. Itu karena dia sudah mulai jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan paksa dia untuk dia kembali kepada Tuhan dengan cara itu. Saya tidak tahu itu betul atau tidak. Tapi yang saya percaya Tuhan tidak pernah paksa orang. Tapi kalau dia harus paksa kita untuk supaya tempatnya harus penuh. Kita kembali kepada dia sebagai pemilik jiwa. Maka itu untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Nah Tuhan, dia bukan saja cari kita dengan caranya sendiri. Tuhan cari kita. Dan dia melakukannya dengan cermat dan dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan ini. Dia bilang panggil mereka yang miskin. Setelah yang diundang gak mau datang, dia panggil orang semua. Supaya tempatnya penuh. Rumahnya jangan sampai kosong. Nah Tuhan untuk dia bawa kita sampai ke tempat di mana dia ada. Dan kita pun ada di sana. Dia tidak memilih jalan yang mudah. Alkitab bilang Tuhan harus tinggalkan kemuliaannya. Filipi pasal yang kedua. Walaupun dalam rupa Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia datang jadi manusia. Bahkan jadi hamba. Dan taat sampai mati. Pilihan yang sulit. Alkitab bilang Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Saya orang terhilang. Dan dia temukan saya. Cara dia menemukan saya, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak melakukannya dengan, yang penting. Nah, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu cara dia melakukannya. Kita tahu cara dia menyelamatkan kita. Kita tahu dia cara bagaimana dia menemukan kita. Alkitab bilang begini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, 13, 14. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak. Sekalipun milik kepunyaannya menolak. Tapi dia bilang, mereka yang menerima aku akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah
Dia untuk menyelamatkan kita. Kata cermat itu, sungguh-sungguh itu, serius, tidak main-main. Alkitab bilang begini, untuk selamatkan kita. Alkitab bilang begini, dia bukan saja ditolak. Dia bukan saja dianiaya. Yesus bukan saja ditolak. Yesus bukan saja dianiaya. Tapi Alkitab bilang, dia harus mengalami penderitaan. Dan penderitaannya ini, Alkitab bilang, melebihi penderitaan yang pernah manusia di muka bumi ini alami. Alkitab bilang rupanya tidak ada lagi yang mengenal. Dia bukan saja diludahi. Yesus bukan saja dikata-katain di sepanjang jalan Via Dolorosa. Tapi Alkitab bilang dia juga terpaku di atas kayu salib, tidak berdaya. Ditelanjangi di sana. Habis. Tapi dengar, kekristenan tidak berakhir di kayu salib. Kekristenan tidak berakhir hanya dalam penderitaan. Kekristenan juga tidak berakhir di kubur. Kekristenan berakhir di sorga, di mana pesta itu digelar. Di mana sukacita itu kita alami. Di mana Alkitab bilang di tempat itu air mata tidak ada. Penderitaan tidak ada. Sakit penyakit tidak ada. Di tempat itu sukacita yang besar. Yang Alkitab bilang telinga belum pernah mendengar. Mata belum pernah melihat. Belum pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kekristenan berakhir di sana. Orang boleh bilang Tuhannya aneh. Tuhannya kocak. Masa Tuhan mati di atas kayu salib? Hei, masa bisa Tuhan mati? Kekristenan itu tidak berakhir di atas kayu salib. Kekristenan tidak berakhir dalam penderitaan. Alkitab bilang kepada Yesus yang menderita ini, yang mati di atas kayu salib, terpaku di sana, yang dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Alkitab bilang namanya lebih indah dari para malaikat. Namanya lebih dahsyat, dan oleh nama itu semua manusia di muka bumi ini. Dalam khotbah Petrus di hari Pantekosta, dia bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang oleh nama itu manusia diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Kekristenan tidak berakhir dalam penderitaan, dia berakhir dalam kemuliaan, dia berakhir di sorga. Itulah yang Yesus kerjakan. Dia cari kita, dia temukan kita, dan dia mau menyelamatkan kita. Itu sebabnya Alkitab bilang ketika perempuan itu menemukan koinnya yang hilang itu, dia bersuka cita. Dia undang tetangga, dia undang sahabat, dia undang rekan-rekannya. Ayo kita bikin pesta sebab koinku yang hilang itu sudah aku temukan. Kalau ada kabar baik yang harus kita dengar hari ini, saya mau beritahu bahwa dosa kita yang akan membawa penghukuman kepada kematian yang kekal, itu sudah dilunasi oleh Yesus. Itu sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal di atas kayu salib. Jadi kita perlu untuk apa? Merayakan sukacita ini. Kita perlu merayakan sukacita ini. Kita perlu bagikan kepada orang lain sukacita kita ini. Bahwa hidupku yang gelap itu sudah menjadi kehidupan yang lama. Sebab Alkitab bilang barang siapa di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Kita bukan lagi anak-anak gelap, kita adalah anak-anak terang. Jadi sukacita itu harus ada. Dan Alkitab bilang bahwa ini ketika perempuan itu menemukan, dia bersukacita. Dia buat apa? Dia buat pesta. Dia buat apa? Dia undang teman-temannya. Dia kasih tahu, yang hilang sudah aku temukan. Yang hilang aku sudah temukan. Yang hilang aku sudah temukan. Ayo bersukacita bersama denganku. Kita yang hilang sudah ditemukan oleh Tuhan. Amin. Kalau Tuhan temukan kita, Tuhan tidak mau kita mengalami sukacita sendiri. Bagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Supaya tempat ini penuh. Rumahku harus penuh kata Tuhan. Bagikan sukacita itu.
Sulit Pak saya membagikan sukacita yang begitu. Saya sukar mau ceritakan apa yang Tuhan alami dalam hidup saya. Saya kesulitan. Nah saya tidak punya cara jitu untuk membagikan sukacita apa yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya terbatas. Tapi saya pakai metode Tuhan untuk apa? Kita menceritakan tentang Tuhan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Nah saya bagikan kepada saudara 3 hal ini secara cepat. Yang pertama, untuk membawa sukacita, membagikan berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, membawa orang kepada Tuhan, itu kan sulit kan? Sulit kan? Sukar kan? Nah, saya tidak punya teknik dan cara jitu untuk menyampaikan kepada saudara, tapi kita pakai apa yang Alkitab ajarkan buat kita hari ini. Bagaimana perempuan itu menemukan koinnya. Yang pertama, nyalakan pelita. Yang pertama apa? Nyalakan pelita. Pelita berbicara tentang terang. Pelita itu dia tidak jauh jarak lampunya. Dia cuma beberapa langkah ke depan kita, itu pelita itu menyala seperti itu. Itu sebabnya Mazmur 119 ayat 105 bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita ini berbicara tentang terang. Terang itu kalau pelita, saudara tidak bisa. Kalau mau lihat yang di jauh sana, saudara mesti angkat. Tetapi pelita saudara yang saudara pegang ini bisa dirasakan oleh orang yang ada di kilometer yang jauh sana. Di dalam kegelapan mereka lihat, wih ada lampu. Sekalipun dia hanya setitik. Pelita itu pelita. Jadi kita perlu nyalakan pelita dalam hidup kita. Berbicara terang, Allah kita sering dihubungkan dengan terang. Allah adalah terang, ya kan? Nah pelita itu harus nyala, terang itu harus hidup dalam hidup kita. Terang ini sangat penting. Kalau ada kalimat yang pertama, yang Alkitab tulis, ketika Tuhan merestorasi bumi ini kacau, gelap gulita, belum berbentuk. Kalau ada kalimat pertama yang Tuhan ucapkan untuk merestorasi bumi, maka dia bilang apa? Jadilah terang. Pelita itu harus menyala. Untuk menjangkau, untuk menyaksikan Tuhan, kita perlu pelita. Nah terang ini, ketika terang itu ada, Alkitab bilang, terang tidak dapat dikuasai oleh kegelapan. Terang itu dia memiliki sifat yang positif. Ketika terang ada, segala sesuatu menjadi jelas, segala sesuatu menjadi nyata. Nah orang Kristen itu harus jadi terang kan? Dengar, enggak usah jadi pendeta. Tapi kalau saudara dipanggil jadi pendeta, ayo berangkat jadi pendeta. Enggak usah jadi pendeta, cukup jadi pelita. Amin. Amin. Jadi pelita itu apa? Pelita itu kan, kalau lampu kan itu enggak ada yang samar-samar. Iya kan? Kalau pelita, kalau terang itu kan transparans. Iya kan? Kelihatan. Terang. Nah saya mau beritahu saudara, terang itu pertama, terang itu memberi hidup. Alkitab bilang dalam dia ada hidup. Yohanes pasal yang pertama ayat 3, 4, 5. Ya. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang itu memberikan kehidupan. Di mana ada terang, kehidupan itu terjadi. Betul? Jadi terang memberi hidup. Coba kalau tiba-tiba ini mati, ruangan ini mati kan. Aduh kita mau ngapain ya? Kita mau ngapain ya? Gitu kan? Tapi coba terang nyala, nyalain lampu. Tak. Ini jalannya. Ini tikungannya. Ini. Terang memberi hidup. Kemudian kedua, terang membawa energi positif. Iya kan? Terang itu menggerakkan, terang itu membuat sebuah perubahan. Terang itu berani. Tampil itu terang. Dia sangat agresif terang itu. Terang itu ketika dia menyala, dia nggak ada takut-takutnya. Pus, dia langsung terangi. Semua tempat yang bisa dia datangi, dia terangi. Alkitab bilang kita harus jadi terang. Dia agresif. Wah dia semua super power dia. Kuat benar, terang, itu terang. Iya kan? Terang itu harus ada dalam hidup kita. Pelita itu harus menyala. Ya kan? Terang itu juga apa? Kalau terang itu hidup, terang itu memberikan energi positif. Terang juga itu apa? Terang itu membawa harapan.
Amin. Jadi di mana kita ada, orang bilang kalau nggak ada dia nggak rame. Kalau nggak ada dia nggak ada sukacita. Kalau nggak ada dia kita nggak terhibur. Kalau dia datang, aduh senang banget. Dia belum datang aja, motornya masih di ujung sana. Kita sudah kenal bunyi motornya, prang pang 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 pang. Ah dia datang tuh, jangan bubar, dia datang. Tapi jangan coba masih di jauh sana, udah kedengaran bunyinya. Lalu kita bilang, ayo kita bubar yuk, kita bubar yuk, kita bubar yuk. Ah itu berarti gelap yang datang. Terang memberikan harapan. Kalau kita dalam sebuah tempat yang gelap, maka terang yang kecil saja memberikan harapan kepada kita. Saudara pernah terjebak dalam sebuah tempat yang gelap? Gelap itu kan udah putus asa, tidak ada harapan lagi kan? Lalu kalau kita terjebak dalam sebuah tempat yang gelap, ya sudah kita mati di sini aja nih. Tapi kalau dia ada sedikit saja terang muncul, di mana saja dia muncul, itu memberikan harapan dalam hidup kita. Nah, hal pertama untuk dapat kita berbagi cerita tentang Tuhan, kita perlu jadi terang. Jadi terang itu tidak sulit. Jadi terang itu tidak gampang. Tidak perlu cerita kejadian pada mulanya Allah menjadikan firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak perlu kita ceritakan itu. Kita cukup tampil apa adanya. Tidak dibuat-buat. Terang itu tidak pakai topeng apa adanya. Dan untuk tampil apa adanya itu sulit. Tapi Tuhan mau kita untuk membagikan apa yang kita terima dari Tuhan. Kita tampil apa adanya. Tanpa topeng. Ini aku apa adanya. Seperti ini Tuhan tebus saya. Dan seperti ini saya bagikan kepada saudara. Amin. Yang kedua, sapu. Sapu ruangan. Alkitab bilang begini, Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan. Betul? Dan kalau kamu mau berbuat, tinggallah dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Dan ranting yang tidak berbuah akan tebas. Tapi yang berbuah akan dibersihkan terus. Dibersihkan terus. Dan dibersihkan dengan apa? Dengan firman Allah. Mari baharui hidup saudara. Bersihkan hidup kita. Dari apa? Dari kecemaran. Dari apa? Dari kejahatan. Dari apa? Dari hal-hal yang membuat orang lain lihat kita, aduh hidupnya kayak begitu. Cuman hari Minggu aja kelihatannya dia baik. Pakai baju putih, pakai rok putih, pakai celana putih, sepatu putih, topi putih, Alkitabnya putih, kalung salibnya pun putih. Semua yang dia bawa putih, cuman hari Minggu saja datang ke gereja. Tapi dia keluar dari gereja, gelap hidupnya. Kita harus bersihkan hidup kita. Dan cara membersihkannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Nah, hidup yang dibersihkan itu harus kita punya untuk kita memenangkan jiwa. Alkitab bilang kita ini adalah bau harum untuk orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita adalah bau kematian bagi mereka yang binasa. Jadi manapun kita ada, kita harus membawa harum. Seperti saya bilang tadi, dengar motornya aja, wih datang dia. Kita ditunggu terus, di arisan, di RT, kita ditunggu. Dalam acara-acara di daerah, di desa tempat kita tinggal, kita ditunggu dan dinantikan. Ibu itu kalau bikin kue, kalau dia enggak ada rasanya kurang. Ibu itu dia kalau terima tamu dia enggak bicara, dia cuma senyum saja, berdiri di depan tempat acara kita buat, dia kasih senyum saja, aduh adem banget. Apalagi dia bicara, nah kalau dia enggak ada, enggak seru. Siapa sih dia? Oh katanya sih dia orang Kristen, dia gerejanya di apa? Duta kerajaan. Oh orang Kristen ya. Gitu. Itu sudah memberikan dampak. Bahwa orang Kristen itu seperti itu. Bukannya saya nak bilang saudara nak usah cerita tentang Matius pasal yang pertama. Dia bilang bahwa Yesus lahir dari si A, si B, si C. Kemudian begini. Nah, perlu memang. Tapi kita harus menampilkan. Tampil beda dengan gaya hidup dan karakter kerajaan Allah. Amin. Amin. Nah ini kita perlu untuk menjangkau. Nah itu kita pakai. Cermat. Cermatnya bagaimana? Saudara jangan sembarangan hantam kromo.
Doa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau orang itu kenal Engkau. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Berdoa kepada Tuhan. Cerita kepada Pak Gembala. Cerita kepada Ibu Gembala. Orangnya itu saya mau menangkan buat Tuhan. Tolong bantu doa. Di Komsel kasih tahu. Si A itu saya sedang doakan. Supaya dia diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Saya mau dia diselamatkan. Bantu doa. Dengan cermat. Jangan langsung maju awal. Hajar enggak punya perhitungan. Kurang teliti, kurang cermat. Akhirnya. Kita kecewa ketika dia tolak kita. Akhirnya kita bilang capek juga ya. Memang untuk menginjil bukan kuat kita. Alkitab bilang Apolos yang menanam, Kefas yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Bukan kuat kita, kita cukup lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan bahwa Kristus hidup dalam kita. Kita perlu cermat, kita perlu teliti, bawa dalam doa, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Sampai kita tahu saatnya Tuhan bilang, sekarang bicara, sekarang sampaikan, sekarang lakukan. Dan saya percaya kalau Tuhan yang mau kita kerjakan, maka bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit dan sukar. Amin. Sekeras apapun orang, sejahat apapun orang, kalau Tuhan sudah mencarinya, dia pasti menemukan. Paulus orang yang paling keras. Paulus orang yang paling hebat dalam melakukan kejahatan. Di zaman ini belum ada kejahatan yang sama seperti yang Paulus buat. Kemana-mana bawa surat. Untuk apa? Tutup gereja. Kemana-mana bawa surat. Untuk apa? Hentikan orang-orang beribadah. Kemana bawa surat? Untuk apa? Tangkap orang-orang percaya. Untuk diserahkan kepada imam-imam besar. Disesat, dianiaya, bahkan sampai harus dibunuh. Belum ada sampai sekarang. Orang yang bawa surat. Resmi menghentikan gereja. Resmi menghentikan kegiatan ibadah. Resmi membunuh orang beribadah. Nah, Paulus pada zaman itu sudah ada. Orang yang keras seperti Paulus saja. Tuhan tangkap dia. Tuhan temukan dia. Tuhan selamatkan dia. Lalu Tuhan jadikan dia orang yang membawa kabar baik bagi semua orang. Termasuk kita hari ini. Amin. 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 Nah, ada cerita yang saya mau bagi. Untuk jadi terang itu tidak harus jadi terkenal. Untuk jadi terang itu tidak harus jadi orang yang populer. Untuk jadi terang itu tidak harus jadi orang kaya. Yang terang itu tidak harus menjadi orang yang punya banyak harta. Jadi terang itu cukup saudara punya iman kepada Tuhan. Untuk ceritakan tentang Tuhan itu sudah cukup. Di dalam Raja-Raja pasal yang kelima. Saudara ingat tentang cerita Naaman? Ingat ya? Ingat ya? Nah, Alkitab bilang begini. Di Naaman itu, di rumahnya di istana. Dia seorang jenderal kan? Di rumahnya di istana. Hidup seorang anak kecil, gadis kecil orang Israel. Dia tinggal di rumah Naaman. Nah, dia tinggal di rumah Naaman ini sebagai pembantu rumah tangga dari istri Naaman. Naaman ini orang hebat. Dia kemana-mana dan orang sangat menghargai, sangat menghormati dia. Karena dia membawa kemenangan buat tentara-tentara di bawahnya, buat negaranya. Jadi dia sangat dihormati. Tetapi Alkitab bilang, dia seorang yang sakit kusta. Kalau dia seorang yang hebat, orang yang terkenal, berarti tabib bisa dihadirkan di rumahnya. Dokter bisa dihadirkan di rumahnya. Dia punya akses yang banyak untuk supaya kustanya bisa disembuhkan. Tetapi setiap dia pulang perang, setiap dia pulang dari istana, setiap dia pulang dari tempat di mana dia beradakan pertemuan, sampai ke rumah, dia menjadi lemah. Kenapa? Karena dia sakit kusta. Lalu perempuan yang kecil ini, gadis kecil ini, asisten rumah tangga bahasa kerennya sekarang. Dia bilang begini sama nyonyanya, istri Naaman. Nyonya, mohon maaf. Kalau saya lancang, barangkali saya bisa menolong. Tapi cuma ini saya mau kasih tahu. Di negeri saya katanya. Ada apa? Ada nabi yang kalau dia berdoa kepada Allahnya, Tuhanku Naaman pasti sembuh. Dengar, orang kalau udah sakit, dokter sudah datang, biaya sudah besar, itu sudah berulang-ulang dan tidak sembuh. Apa saja yang disampaikan, itu merupakan kabar baik dan pasti langsung dikerjakan. Naaman ketika dia dengar itu dari istrinya, anak kecil ini bilang di kampungnya ada apa? Ada nabi yang dia berdoa kepada Allahnya
Tuhan pasti sembuh. Wah, langsung mereka berangkat. Berangkat mereka. Sampai di sana. Mereka sampai di tempat di mana Nabi itu ada. Nabi Elisa. Dia sampai di sana. Nabi itu bilang, cuma gampang. Mandi aja di kali Sungai Yordan. Mandi aja di sana. Kesel lah jenderal ini. Dia bilang, buset, gue datang jauh-jauh, kereta kuda, perlengkapan sudah datang. Cuma disuruh mandi di kali. Harusnya ya dia kasih obat kayak dekolgen, apa biogesik gitu kan. Ini suruh mandi, kalau begitu mah di kampung saya kali juga banyak, sungai juga banyak. Malah lebih bagus. Pengawalnya bilang, bos itu kan gampang. Kerjakan aja, yang sulit aja bos kerjakan. Apalagi supaya yang gampang ini. Iya ya, ayo kita ke Sungai Yordan. Mereka mandi ke sana, Alkitab bilang 7 kali dia celup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika dia keluar dari air, Alkitab bilang kustanya sembuh. Sakit yang bikin dia malu, sakit yang bikin dia menderita, sakit yang bikin kehilangan kepercayaan dirinya. Itu tiba-tiba hilang dalam tubuhnya. Alkitab bilang tubuhnya jadi seperti anak-anak kecil. Dia jadi baru, dia senangnya minta ampun. Akhirnya dia keluar dari sana lalu dia bilang, ternyata ayat 15 dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Di seluruh dunia ini tidak ada Allah. Allah itu cuma ada di Israel. Dia disembuhkan dari mana? Allah yang menyembuhkannya. Siapa yang beritahu bahwa Allah sanggup sembuhkan dia? Siapa yang beritahu? Anak kecil, gadis kecil. Gadis kecil tapi mampu dia ceritakan tentang Tuhannya. Kalau Tuhan datang ke kampung saya, di sana ada nabi yang berdoa dan Tuhan pasti sembuhkan. Yang kecil, pembantu, mampu bawa orang kepada Tuhan. Masa kita yang sudah diselamatkan, kita tidak bisa cerita tentang Tuhan dalam hidup orang-orang lain. Amin. Mari bersaksi. Tidak harus jadi pendeta, jadi pelita yang kecil. Pelita kecil kan? Tapi kita mampu untuk menceritakan. Saudara tahu di dalam Yohanes pasal yang keempat, perempuan Samaria, tahu kan? Dia terkenal bukan terkenal karena dia mendapatkan penghargaan sebagai wanita yang tercantik, wanita yang berprestasi. Tapi kita bilang dia apa? Perempuan berdosa, mengganggu rumah tangga orang. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan terangi hidupnya. Perempuan yang tadinya timba air, dia datang ke sumur pada waktu tengah hari bolong. Sehingga orang lain tidak lihat dia. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Alkitab bilang begini, dia berjumpa dengan Tuhan yang adalah terang. Hidupnya yang gelap diterangi. Perempuan yang berdosa ini, kemudian setelah diterangi hatinya, tadi dia keluar dari rumah, tunduk malu karena dosa yang dia buat. Dia jalan sambil tutup-tutup. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan, Alkitab bilang begini, dia buka kerudungnya. Dia berjalan dengan tegap dan dia gedor semua rumah. Dia kasih tahu, saya berjumpa dengan Mesias. Semua dosa saya dikasih tahu. Kalau bukan Tuhan, pekerjaan siapa itu lagi? Perempuan yang berdosa ini bisa menjadi terang, menceritakan tentang Tuhan kepada orang banyak. Alkitab bilang, semua yang ada di Samaria di kota itu datang kepada Yesus, mendengarkan kabar baik bahwa terang itu sudah datang. Kerajaan Allah itu mengundang mereka untuk datang. Kalau perempuan yang kecil ini menjadi terang, perempuan yang kecil yang tadi menjadi terang buat keluarga Naaman. Perempuan yang di sumur, PSK itu saya bisa sebut. Dia pelakor, dia pezina, dia orang yang tidak pantas hidup harusnya. Tapi kegelapan itu ketika diterangi oleh Tuhan. Dia kembali ke kotanya, dia gedor semua pintu. Dia bilang, saya sudah bertemu dengan Mesias. Dia sampaikan semua dosa saya. Kalau dia bukan Tuhan, mana mungkin dia tahu saya punya 6 suami. Tapi dia sudah memberikan saya pengampunan. Ayo semua, satu kota itu dimenangkan buat Tuhan. Saya percaya kalau kita punya iman, kalau kita punya keberanian, kita punya kemampuan, tidak butuh waktu lama. Kursi ini pasti diisi penuh dengan orang-orang yang Alkitab bilang tadi di simpang-simpang jalan. Mereka yang ada di perapatan, mereka yang sakit, yang miskin, mereka yang tidak dianggap oleh masyarakat. Bawa mereka ke sini dan Tuhan ubah di sini mereka. Amin.
Saya percaya ada waktu-waktu yang akan datang tempat ini tidak muat lagi. Menampung jiwa-jiwa. Dan yang melakukannya adalah Bapak Ibu Saudara. Dengan cara kita sendiri. Amin. Sampai di sini mengerti Tuhan sudah menemukan kita. Iya kan? Tuhan sudah menemukan aku. Dan kita harus temukan orang lain untuk bawa kepada Tuhan. Siapa yang kita mau bawa kepada Tuhan? Berdoa kepada Tuhan. Untuk kita temukan yang lain. Kita temukan yang lain. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Kita temukan mereka. Dan kita bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Tuhan menemukan kita. Kalau saya izinkan saudara bersaksi ke tempat ini untuk bicara di mana Tuhan temukan saudara, pasti kita semua punya pengalaman yang berbeda. Bagaimana Tuhan temukan kita. Amin. Dan saya percaya kita semua punya kesaksian yang kuat bahwa Tuhan telah menemukan kita. Dia bukan saja menemukan kita, tapi dia juga menyelamatkan kita. Amin.